IWB langsung dari Thailand, dan di samping IWB ini adalah ADV 350 yang terbaru dan ternyata gila. Semisal lihat sosoknya, kita akan bongkar detailnya sama semuanya. Kita gas ya. Kang Bro, jadi teman-teman semuanya, IWB saat ini ada di Honda Driving Thailand ya. Jadi Honda Driving Safety di Thailand, di Bangkok. Dan mungkin kalau sampai ngikuti IWB, sampai pasti tahu IWB pernah bahas mengenai ADV 350 ini. Namun, kita kan tetap ingin update buat sama semuanya. Generasi yang terbaru itu seperti apa. Jadi teman-teman, kalau saya lihat di samping IWB sebelah kanan ini adalah ADV 350 dan yang kiri adalah XADV 750. Sama bisa lihat bagaimana shape dari body-bodinya yang ternyata ADV 350 itu nggak kalah sama yang kakaknya. Bahkan kalau kita lihat dari bodinya, Cak, bagaimana muskulernya, bagaimana lebarnya ini, kalau kita lihat malah justru lebih gede yang ini dibandingkan yang ini. Tapi yang XADV 750 lebih jangkung, lebih tinggi. Akan tetapi untuk yang ADV 350 itu lebih mekar. Nah teman-teman, IWB ingin tunjukkan ke sampean semuanya detail seperti apa, bagaimana headlampnya, bagaimana sosok detailnya. IWB akan coba jabarkan ke sampean. Yang pertama, teman-teman, ADV ternyata memang memiliki sebuah desain yang khas banget. Desainnya adventure, desain yang keren, desain yang kelihatan laki banget. Dan ini ternyata terekspos pada generasi yang 350 ini. Jika kita lihat body-bodinya, Cak, dibuat oleh Honda sedemikian rupa. Bagian moncongnya dibuat kayak seolah-olah kayak moncong ikan lele apa ya? Dia tuh nggak laci banget, Cak. Agak mendatar, tapi layer per layernya itu kelihatan banget. Honda ingin menonjolkan feel dari tough-nya, feel dari gagahnya. Dan ini terbukti manjur, Cak. Soalnya kita ngelihat sosoknya tuh jadi ganteng. Kemudian dari sektor untuk headlampnya, Mas. Nah, headlampnya juga keren. Soalnya jika kita lihat ada permainan di sini DRL, Cak ya, khas banget. Dan lampunya agak ngumpet, Mas. Kemudian di bagian arah sini kiri kanannya itu ada permainan lagi model casing plastik tapi glossy, Cak. Jadi jika kita lihat dari depan, ini motor ternyata lebih ganteng dibandingkan dengan di gambar. Sekali lagi, lebih ganteng dibandingkan dengan di gambar. Jadi kalau kita komparasikan dengan kakaknya, itu nggak kalah ganteng. Walaupun ya pastinya dengan 350 dan 750, ya beda, Cak. Sampean pasti akan terkejut aja. Harganya juga bikin kesel, Cak. Kita akan share nanti ke sampean. Nah, untuk bagian area muka, sekali lagi bisa share ke sampean semuanya. Dan untuk bagian visornya, ini juga sudah adjuster, Cak. Jadi dia modelnya seperti ini. Jadi kalau sampean ingin adjust visornya juga sangat mirip dengan adiknya yang 150. Jadi ditarik begini, diarahkan ke atas. Ini masih manual ya, sekali lagi bukan elektrik. Gak usah ngomong yang ini deh, karena yang kakaknya pun 750 dia juga manual. Jadi kalau kita ingin mengadjust atau menyeting bagian visornya, maka itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, bisa ditarik seperti ini dan seperti itu ya. Jadi semuanya gampang lah ya, intinya gitu. Nah, untuk bagian visor-visornya juga cukup tinggi, Cak. Shape-nya seperti ini. Ya, desainnya tuh agak tipis bagian area sini, kemudian melebar. Dan teman-teman, Ibu bisa bayangin ya, kalau sampai mengganti visornya ini dengan modifikasi, part modifikasi, pasti ganteng banget. Kemudian di area sini, Cak, ini juga gede, muskuler ya, tebel gitu. Lalu khas dari ADV adalah lampu senya yang diletakkan oleh Honda, ditancepin di bagian area atasnya ya, yang menonjol kiri kanan dan posisi di atas, jadi aman ya menurut IWB. Kemudian di bagian area sini, Cak. Nah ini, Cak, yang paling menarik. Ternyata jika kita lihat bagian area casing-casingnya, ini bukan casing biasa ya. Soalnya jika kita lihat tuh kayak ada, nih ini kayak winglet ya. Jadi keluar gitu sedikit. Sini ada lubang, ini tembus, Cak. Lubang ini tembus kayak model ala-ala MotoGP tapi tipis gitu ya. Jadi memang setiap tekukan bodinya itu seperti kayak bagaimana supaya motor ini kelihatannya garang. Dan ini ampuh, sekali lagi ampuh, kelihatannya garang dan ganteng. Nah, sementara bagian fendernya sama, Cak. Fendernya teman-teman juga fender yang tidak biasa. Karena fendernya bertumpuk-tumpuk shape-nya, lihat nih. Bagian shape per shape-nya itu memang dibuat sedemikian rupa. Setiap jengkal dari bodinya itu kayak layer per layernya itu ditumpuk-tumpuk. Dan ini keren BBB karena ternyata kelihatannya ganteng. Sementara untuk suspensinya sudah menggunakan SOA. Dan SOA-nya juga bukan SOA yang kecil atau yang kurus ya. Karena ternyata tube-nya itu ukurannya adalah 37 mm sudah upside down. Sekali lagi, untuk bagian suspensinya ini sudah upside down. Itu seperti ukurannya mirip banget dengan CBR 250 RR. Dan di sini ada tulisan SOA. Jadi memang begitu detail ya. Ada mata kucing di sini.
Dan bagian pelek-peleknya juga keren karena peleknya itu kayak jalinannya itu kayak jalinan spoke wheel ya. Jadi modelnya kayak ala jari-jari. Jadi seperti adventure aja lah. Jadi crossover gitu ya. Jadi memang keren ya. Jadi untuk ban standarnya sudah match seller dari Thailandnya. Sementara untuk spek-spek lainnya kita pelan-pelan menuju ke belakang. Stangnya ini sudah standarnya sudah ada knuckle guard-nya dan shape knuckle guard-nya juga sekali lagi diraciknya tuh jadi lebih garang gitu ya. Sementara itu untuk spionnya, mungkin spionnya yang kurang ganteng ya, di kacamata IWB masih biasa aja. Dan jika kita lihat di bagian stangnya itu model fat bar, Cak. Dia sebenarnya tinggi ya, stangnya seperti ini ya, racernya tuh tinggi banget tuh lihat. Jadi kalau kita lihat dari triple clamp-nya di bawah itu, dia naik ke atas, seperti itu. Dan untuk suspensinya adalah SOA, lalu di bagian atas sini speedometernya juga cukup biasa ya kacamata IWB, walaupun dia kotak gitu, tapi dia kecil ya Cak, LCD sininya dan ada tulisan ADV. Lalu di bagian area sini yang menarik supaya nggak silau, Honda memberikan semacam cover atau windshield yang menutupi speedometernya supaya nggak silau. Lalu di bagian detail sini cukup cakep ya, ini diberikan finishing warna silver. Kemudian di bagian area untuk kunci kontaknya smart key ini untuk membuka joknya dan ini untuk membuka BBM-nya, fuel dan seatnya. Jadi ini aja udah mewah Cak, ringnya udah mewah, keren ya. Ini ada logo Honda. Dan teman-teman di area sini tuh bener-bener kayak robot karena bahkan di area sini semuanya seperti detail, bodinya luar biasa, sangat ganteng, sangat kokoh, apalagi untuk finishing dari plastik-plastiknya nggak biasa. Jadi ada kayak semacam aksen karbon begitu Cak. Jadi menurut BB keren. Lalu juga di bagian area stangnya. Oke, kita lihat stang dulu di mana ini untuk engine kill, teman-teman. Ini untuk starter. Lalu di bagian area kiri sama akan lihat ada function di sini. Jadi memang moge banget ya. Di sini ada kayak joysticknya ya, ibaratnya ya, kiri kanannya. Jadi ternyata kita pencet juga cukup fleksibel, empuk, dan ini untuk mematikan menghidupkan traction control. Tinggal dipencet tahan. Nah ini yang menarik adalah pas beamnya. Jadi teman-teman, jika kita arahkan ke atas begini, maka dia high beam, dia akan diem. Maksudnya tuh dia akan statis ya. Tapi kalau sampean ingin mengembalikan ke low beam seperti ini, tapi kalau ingin nembak, nah gitu ya. Jadi kalau ingin dipantengin ya, high beam seperti ini ke atas, ini standar dan ini untuk tembaknya, gitu Cak ya. Jadi ini klaksonnya, ini adalah lampu hazard, pencetannya dan ini adalah lampu sennya. Jadi gitu kira-kira Kang Mas ya. Nah ini ternyata ada ada raknya Cak. Dan raknya ini jika kita lihat sudah ada chargernya Cak. Di sini Mas, ya mungkin nggak kelihatan. Nah itu dia chargernya sudah model Type C. Jadi oke di kacamata kita dan ini bagian ini ya Cak. Tuh kunci-kuncinya biasa ya, sama dengan yang biasanya Cak. ADV 350 ya. Jadi gambar seperti ini. Ya ini nggak ada yang berbeda sih dengan smart key remote Honda yang sudah kita kenal. Lalu kemudian di bagian ini Cak. Nah ini yang paling bener-bener menyita perhatian IWB adalah di bagian belakangnya Mas. Jadi Cak, untuk ADV 350 ini ternyata joknya ini benar-benar gede. Mungkin sampai nggak akan bisa menangkap dari kamera, tapi jika kita lihat langsung, ini joknya lebar banget. Lebar banget. Jadi ini selaras dengan spek dari motor ini, di mana untuk bagasinya mencapai 48 liter Mas. Bayangin aja, VCEC 30 liter, NMAX 26,5 liter. Ini 48 liter, jadi seperti level kelas yang berbeda. Jadi jangan heran kalau ini namanya bokongnya itu melebar gede gitu ya. Jadi memang bagasinya luar biasa gede. Sementara itu di bagian belakang sini sudah dibekali dengan hand grip atau behel model tanduk Cak ya. Dan juga di bagian bagasinya, seat cover maksudnya Cak. Seat covernya itu nggak biasa. Jadi setiap jengkal dari bodi, dari materialnya itu jahitan. Dan di sini ada tonjolan yang sangat kentara banget. Jadi ini untuk menunjukkan kepada teman-teman yang mungkin boncenger di sini akan merasa nyaman. Di sini dibuat kayak tahanan. Jadi kalau sama nongkrong di motor ini, maka sama akan rasakan bahwa motor ini memang diracik supaya sampai nyaman. Honda meracik bahkan knalpotnya pun end cap-nya Cak. Bagian ujungnya ini gokil. Ada plastik yang shape-nya itu seperti nggak beraturan tapi ternyata keren. Nah jadi lihat nih bolong-bolong, kotak-kotak. Bentuknya segi berapa ini begini, set gitulah. Ini ada baut-baut L ya kiri kanan sampai ke
Sini nggak ada sih yang kiri ini. Dan di bagian sini ya, bagian area silencernya, cover maksudnya, ini dia materialnya plastik tapi diberikan finishing warna silver. Jadi memang detailnya wah berotot banget, Cak. Lalu untuk suspensi, Cak, ini sudah model tabung. Kita lihat di sini belum ada adjusternya, Cak. Jadi memang dia nggak ada adjuster, jadi memang default gitu ya. Honda tidak memberikan settingan untuk adjuster dari suspensinya. Dia biasa aja, tapi yang menarik adalah selalu Honda memberikan inner tube-nya itu ada covernya plastik. Jadi ini untuk membuat awet inner tube-nya supaya kalau kena lumpur dan sebagainya tidak akan membuat umur seal-nya itu lebih pendek. Karena kan ada covernya. Jadi gesekan diminimkan dan ini bagus buat keawetan di jangka panjang. Nah, teman-teman, kemudian untuk bagian fender. Fender ini juga sekali lagi walaupun ini adalah Matic, motor Matic, tapi ternyata Honda juga meracik fender yang ala-ala big bike, di mana fendernya ditarik ke belakang, jadi model gantung, dan di sini sudah ada plat nomornya ya. Sorry, maksudnya penerangan plat nomor. Sementara untuk bagian winkernya atau lampu sennya, sekali lagi ini adalah lampu sen yang sama dengan motor-motor Honda lainnya. Vario pakai ini, ya ini bagus ya. Sekali lagi Honda berarti memberikan material, komponen big bike diturunkan oleh Honda ke motor kecil. Jadi ini biasanya disuai oleh Mitsubishi. Dan memang pada saat kita intip di sini, Cak, ada tulisannya, Cak, Mitsubishi Indonesia. Mantap nggak? Dan sampai yang kaget, kalau ngelihat bahkan peleknya pun ada SNI-nya, Cak. Kadang-kadang kita juga bingung ya, ini kok bisa ya di Thailand, diracik di Thailand, tapi SNI. Ternyata ketika kita coba selidiki, kita coba cari-cari informasi, ternyata NK Indonesia seringkali menyuplai untuk Thailand. Jadi jangan kaget kalau ada pelek SNI, karena memang ngambil dari Indonesia yang diekspor ke Thailand. Itu ya kira-kira teman-teman semuanya. Dan teman-teman, untuk bagian stop lampnya dia sudah LED sekali lagi. Modelnya seperti ini ya, bertumpuk, elegan, keren. Kalau kita lihat langsung ya, ini motor memang ganteng, sekali lagi ganteng. Untuk mesin sendiri menggunakan engine sekitar 350 cc, tapi tepatnya 331 cc. Dan engine sudah 4 katup, Cak. Kemudian juga mesinnya sudah ESP Plus. Dan powernya di angka 28,8 PS. Artinya ya bukan yang tinggi banget ya dengan kubikasi segini. Tapi sekali lagi ini Matic, Cak. Jadi jangan samakan dengan motor sport. Dan untuk torsinya yang cukup gede ya. Torsinya sekitar 30-an 1 Nm kalau nggak salah ya. Jadi secara torsi ini motor pasti menyenangkan sekali. Dan untuk BBM-nya itu kisarannya 11,7 liter. Gila nggak? Motor Matic tangki BBM-nya 11,7 liter. Wes koyok motor sport, Cak. Makanya ini motor, aduh pengen sih kalau masuk Indonesia aja. Jadi untuk ukuran bannya depan juga cukup gede 110, sementara belakang 140 dan dia modelnya pattern ala-ala adventure ya, seperti itu, Cak. Nah, untuk bagian samping kanan, Cak, sama dengan yang ADV ini. Jadi kalau saya lihat ADV 350 sebenarnya ini adalah engine Forza 350. Makanya jika kita gali secara dalam, beberapa engine yang sama tapi bodi berbeda. Ini suatu kondisi di mana pabrikan memang nge-push supaya lebih efisien, kemudian juga spare part lebih gampang, dan itu juga kita temukan pada ADV 350 ini, yang mana engine sebenarnya adalah engine Forza tapi ada mapping ulang di mana ADV ini lebih mengedepankan torsinya. Jadi teman-teman, bagian bodinya juga lihat nih. Mas, gokil Mas, setiap jengkal bodinya diracik sedemikian rupa, membuat kita tuh jadi berpikir ini kok motor kayak robot banget sih. Jadi gitu ya. Sekarang kita coba yuk posisi ridingnya yuk. Nah, ternyata seperti ini ya di atas ADV 350. Dan Cak, ini gede banget ya. Oke, impresi pertama yang Ibu rasakan adalah duduk di motor ini ternyata joknya lebar, Cak. Joknya lebar, bisa menopang dengan baik, tapi joknya agak keras ya, Cak. Kita rasa agak keras ya joknya ya. Terus kemudian posisi dari stangnya relax banget ya. Tapi kita dipaksa baplang ya karena memang lebar dia. Tapi kita feel gagah. Dan ini adalah satu identitas yang sangat kuat dari ADV, di mana dari 150 cc yang sekarang 160 cc ya, hingga di atasnya X750 ini ADV, feel-nya adalah gagah, dan kita juga ternyata merasakan ini pada ADV 350. Kemudian untuk kaki-kaki, Cak, nanti kaki-kaki nggak bisa selonjoran yang full, jadi dia ya sedikit lah ya. Ada, kalau kita lihat di sini ada 2 titik posisi riding, depan begini, tapi hanya nyempil begitu.
karena memang kecil ya, seperti ini aja posisinya. Sementara jika kita lihat dari posisi ergonomi ridingnya, kita tuh ternyata kayak mentok, Cak. Karena ada tadi ya, kita lihat ada stopper bagian joknya, jadi kita nggak bisa mundur banget. Akan tetapi ini sudah cukup ya, dari kacamata pribadi sudah cukup nyaman kalau kita lihat. Nah, kelihatan dari samping, saya bisa lihat dari samping kayak gini. Nah, seperti ini feel rasanya. Motor ini enak sih, gila ya. Ini enak sih, asli. Ganteng banget ini. Kira-kira IWB pantas nggak, Cak? Pakai ADV 350 ini. Cuman komen, Cak. Nah, sekarang pertanyaannya, Cak IWB, piro harganya? Kita harus tahu dulu mengenai yang di belakang IWB ini adalah XADV 750 yang dijual oleh Astra Honda Motor pada generasi yang sebelum ini ya. Sekarang kan ada lagi new nih, bukan yang ini. Ini adalah generasi yang ya mungkin kedua ya. Dan ada generasi yang ketiga yang sudah beda di bagian headlampnya, bagian beberapa poin yang memang minimalis. Tapi saya harus tahu dulu nih, harga XADV 750 ini di Thailand adalah sekitar 180 jutaan. Sekali lagi 170 hingga 180 jutaan. Ini harga Thailand, Cak. Nah, di tanah air untuk yang model ini, Cak, dulu pernah sih AHM menjual waktu itu di angka 450 juta, yang desainnya yang kayak generasi ADV 10, tapi discontinue oleh AHM nggak lagi menjual model itu. Tapi jika saya nanya ini ada importer umum yang menjual XADV yang 750 ini di angka 600 jutaan, Cak. Di Thailand 170 juta, di tanah air itu harganya adalah 600 jutaan. Saya bisa kalkulasi ya, BPNBM, macam-macam, pokoknya mekarnya jadi segitu. Nah, untuk yang ini, Cak, ini ada 350 cc dengan segala yang diberikan, traksi kontrol, power besar, model nyaman, sudah Honda Road Sync, semuanya sudah lengkap. Ini dijual di Thailand, harganya ada 18.400 baht. Pengen aja, 18.400 baht. Jika kita kalkulasi, Kang Mas, ternyata harganya adalah 80 jutaan, Cak. Saling broken heart gak? Motor 350 cc seganteng ini dijual di Thailand di harga 80 jutaan. Kalau di Indonesia kalkulasi kita bisa mencapai hampir 250 juta. Nah, jadi sekarang sampean komen. Kira-kira kalau motor ini dijual di Indonesia, ADV 350 di harga 170 juta aja, kira-kira sama tertarik nggak dengan ADV 350 ini? Dengan desain yang nggak kalah dengan kakaknya, bahkan shape-nya lebih lebar untuk yang adiknya ini, walaupun secara visornya dan sebagainya lebih menjulang yang ini. CC-nya pasti menjulang ini, dan cuma komen di bawah. Semoga dibaca oleh Astra Honda Motor. Dan seperti biasa, Kang Mas ya, IWB pengen tahu komen sampai tentang looks dari motor ini. Dan seperti biasa, kalau sama suka video sama like, share, dan subscribe. Ojo leca, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.